Nah, sehingga ini merupakan kesempatan yang besar bagi saya untuk kalian nanti benar-benar memanfaatkan kesempatan PBL selama 35 hari kerja untuk bisa mempraktekkan materi yang sudah didapatkan, meskipun tidak banyak, ada 8 SKS yang diterima oleh mereka seputar ya, yang umum-umum berkaitan dengan media pembelajaran, evaluasi ya, ada yang proses strategi. Tapi karena memang basic bukan pendidikan sehingga nggak ada mikro teaching, nggak ada itu sebenarnya itu yang paling berat, mikro teaching. Nah, maka kita perkuat lagi, ada pembekalan dari narasumber dari eksternal dari luar dan ini kita akan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan bagi seorang pendidik ketika nanti kalian di lembaga tempat yang masing-masing. Dan bisa sudah menyampaikan beliau ada di Banyuwangi untuk yang ILH dan BSA kan tidak salah ya. BSA di mana lokasinya? Mereka apa juga? Banyuwangi juga ini. IAT itu ada di Lumajang ya. Dan sebenarnya kalau tidak salah rata-rata di lembaga pendidikan agama ya, baik yang di bawah naungan pesantren, yayasan atau yang di negeri tidak di luar. Saya kira ini sebagai pengantar pembuka untuk sesi yang kedua merupakan master pelajaran. Sebelumnya waktu saya berikan kepada Dr. Salom sampai berakhir waktunya dipersilakan yang singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya semangat. Kalau terus siang saya tetap semangat pagi. Semangat pagi, semangat pagi, gitu ya. Kita sambil belajar menjadi guru idola. Semangat pagi, semangat pagi. Walaupun siang, sore, malam tetap semangat pagi. Apa kabar hari ini? Kalau ingin lebih semangat lagi, alhamdulillah luar biasa. Allah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Coba cukup budaya teman. Yang belum kenal ya. Sambil ikutin kata-kata saya, ya. Teman-teman, saatnya belajar, fokus, jangan main hati. Setuju? Sebelah kiri. Pegang pundak temannya. Teman-teman, saatnya kita menimba ilmu. Jangan pulang dulu. Setuju? Sebelum belajar saya briefing dulu ya. Sudah banyak yang seru gitu. Waktunya tidur atau waktunya mandi gitu. Baru bangun. Ayo berdiri dulu. Sambil dulu ya. Tepuk satu diganti tepuk pagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Tepuk malam nggak usah tepuk tetangganya. Tepuk malam, gitu ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, pagi, sore, pagi, siang, pagi, malam. Tepuk pagi, siang, pagi,
gitu ya. Kalau saya bilang tepuk satu ber gitu, tepuk dua ber gitu ya, tepuk tiga ber gitu ya. Kalau tepuk empat ber, kalau tepuk banyak ber semangat gitu ya. Oke, ayo lagi. Diingat ya, besok kalau ngajar buat begini biar bahagia nanti gitu ya. Tepuk satu ber, tepuk dua ber, tepuk tiga ber, tepuk empat ber. Ini loh. Tepuk banyak ber. Yang siap jadi guru kalau nggak semangat. Ulang lagi. Ayo sekarang. Tepuk satu ber, tepuk dua ber, tepuk tiga ber, tepuk empat ber, tepuk banyak belum? Boleh duduk, nggak ada yang muter. Gitu ya, nggak boleh duduk. Ulang ya. Setelah ya. Nggak ada alasan. Gimana kalau tetap maju, mundur boleh. Yuk, ulang lagi. Yang nggak mundur nggak boleh duduk. Oh, ini kayaknya masih kaku ini ya. Tepuk satu ber, tepuk dua ber, tepuk tiga ber, tepuk empat ber, tepuk banyak ber. Yang ditakut-takutin ini. Udah bisa, oke, silakan duduk. Sebenarnya ada senama Taimenet gitu. Nah, tapi karena nggak bisa tulisnya, saya nggak setelin ya. Langsung. Nah, ini saya dihubungi sama pasien. Dihubungin kemarin siang. Tapi saya sudah salah belum ya? Sudah belum ya? Sudah Bu, kata belum tadi. Sudah ya, nggak salah berarti ya. Kemarin saya dihubungi untuk misi mahasiswa pasang PPL ya. Lalu kemarin saya isi kayaknya baru tadi saya bikin materi. Ya materinya setelah ya. Sekilas cita-cita aja, dia relax, setidaknya kita bisa cari pelajaran. Jadi di sini saya kasih judul trik itu menjadi guru idola. Semen dari kelas TK sampai perguruan tinggi, ada nggak guru yang diingat dan diidolakan? Di masa kelas berapa? Ada yang SMA? Ada yang SMA? TK masih? Alhamdulillah. Ada yang SD? SD? Ada kuliah? Dosen? Ada. Kalian ingin nggak jadi guru idola? Bener niat dulu ya. Sini. Kita belajar trik jitu menjadi guru idola. Pertama, password awal masuk bikin anak bahagia dulu. Ya, jangan canggung ngajak tepuk, jangan canggung ngajak nyanyi, jangan canggung ngajak bergerak. Insya Allah segala usia dari PAUD sampai perguruan tinggi kalau diajak begitu kan bahagia ya. Kalau saya udah banyak yang senyum daripada tadi saya ya. Next lagi. Apa yang dibacanya? Mana gitu ya. Saya lebih pede saya bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Iya, mana ya. Siapa saya gitu ya. Makanya saya kenapa ya saya diundang. Saya mengelola lembaga apa saya latar belakang saya yang dulu gitu. Waalaikumsalam. Gitu ternyata tadi katanya Pak Dalu itu karena saya mengelola lembaga. Tapi yang di lalu kita sharing hubungannya kemarin cari ayah di S1 cari S2 manajemen pendidikan, S3 masih proses, sekarang masih semester 3 kita manajemen pendidikan.
Waalaikumsalam. Jadi tak kenal maka tak sayang, maka saya perkenalkan dulu ya. Next lagi. Oke. Cantik nggak? Sama nggak dengan fotonya? Cantik fotonya daripada orangnya ya? Terima kasih. Nanti saya kasih main. Nggak ada ini nih, kasih ini saya ke bawa permen. Udah aja nanti kakak. Hanya bukan cekam sama diri ya. Oke. Nama saya nama yang mungkin keren tapi itu karena dari nama saya dulu sama guru saya yang ayo yang namanya nggak keren-keren orang lainnya diganti untuk buat akte kelahiran. Kan zaman dulu tuh banyak yang belum bikin akte kelahiran ya. Kayaknya saya bilang ke abah saya, "Bah, nama tuh kurang keren, diganti ya Bang, mumpung buat akte kelahiran. Kamu minta apa? Diganti namanya Vina Panduwinata." Gitu. Zaman saya dulu itu artis yang terkenal, suaranya enak gitu ya. Vina Panduwinata. Kalau bahasa Indonesia, nggak boleh. Kamu besok nggak jadi artis kok. Jadi apa Bang? Jadi Bunai gitu. Tapi sekarang belum jadi Bunai ya, masih begini aja gitu. Tapi alhamdulillah yang penting ilmunya manfaat ya. Kemudian biar agak keren dikit, saya panggil namanya Mai aja, gitu ya. Kalau Bu Saro kok koyo ya, Bu Siti kok koyo gitu ya. Jadilah Mai aja, semoga keren, gitu kerenin aja. Makanya saya biasa dikenal Bunda Mai biar manis. Oke, next lagi apa ini error? Saya punya anak 2. Mau jadi mantu saya? Cewek Bu. Cewek yang pertama. Ya, boleh nanti kita buka pendaftaran ya. Tapi anak saya masih MTS. MTS kelas 3. Namanya Amira Azba Fayaza. Terus yang kedua anak saya cowok. Masih kelas 3 SD, namanya Arjuna Samsunan. Jadi anak didik saya hampir 700 sekian. Jadi saya tugas saya tiap hari menjadi ibu rumah tangga, jadi istri, jadi lembaga. Jadi kalau sudah pagi saya keliling dari PAUD, dari taman pendidikan anak, dari RA ke SD, karena SD-nya full day selesai sore. Saya sesuka saya pengen pulang sore bisa, pengen pulang siang bisa. Tapi saya paling nggak bisa diam. Jadi saya selalu ada kegiatan. Saya harus turun tangan, gimana kamar mandinya istimewa, gimana kelasnya singgah, gimana satpamnya kerja enggak. Saya selalu jalan tiap hari. Nah, sesekali kalau ada yang membutuhkan parenting, saya membantu guru-guru atau orang tua untuk belajar bersama. Nah, saat ini saya parentingnya di mahasiswa. Saya juga ngajar di UIN di kampus, tapi cuma berapa sekali. Untuk semester sekarang boleh yang kemarin. Nah, kemudian sudah ya, sudah berkenalan. Next lagi. Apa ini bacanya? Di mana anaknya? Saya ada di sini ya. Tadi saya karena saya diundang. Nggak tahu katanya disuruh memberikan inspirasi ya, semoga bisa diambil yang positif ya. Nah, jadi kebetulan panjenengan semua ini adalah akan dilepas menjadi guru, maka saya di sini akan berbagi bagaimana modal menjadi guru. Disanuin dulu tuh, ya, kasih bekal dulu. Saya kira pelajaran kuliah udah banyak ya, tapi mungkin sekarang didatangkan dosen dari praktisi. Ya, dari praktisi. Kalau praktisi itu mungkin kan langsung berkecimpung.
Ada ya? Beri dulu ya. Tapi nggak boleh rame. Ada makanan silakan dimakan, diminum. Mental, alat, ilmu, mental, apa lagi? Fisik, penampilan. Ini harus dipermak nih penampilan yang enggak ya. Apa lagi? Udah banyak ya, saya kira udah tahu ya ilmunya ya. Kita bercerita saya ya. Saya dulu S1 syariah. Lulus dari sebelum syariah lulus, saya PPL di pengadilan agama. Pagi sampai sore saya melihat orang kasus cerai terus. Sampai-sampai dosen pamong saya bilang, jangan kembali ke tapi jadi pegawai silang. Nah, cerita saya selesai. Dia tidak punya keinginan untuk lama di pengadilan agama. Karena saya tahu gimana jadi hakim top sampai sore top gitu ya. Terus masuk ke panitia kantor terus. Dia jadi saya nggak pernah coba ngelamar di. Nah, peluang saya di mana lagi di KUA. Masuk saya ke KUA coba masuk, tapi saya nggak masukkan lamaran. Kalau aku kayaknya yang praktek lebih ke lagi ya, pendulu ya daripada dan pada waktu itu juga nggak ada peluang gitu ya. Kalau paling personel ya masih masuk puluhan, tapi udah terpenuhi semua gitu. Ini apa lagi ya peluang saya ya? Penyuluh itu ternyata harus ada rekom ya, dan dia juga berdakwah dan lain sebagainya. Intinya saya waktu itu sempit. Akhirnya saya coba loker guru, dan di situ diterima guru TK lagi. Jadi guru TK pertama bilang saya ngajar anak-anak gitu ya. Gitu. Sudah, saya hanya jadi guru TK 1 tahun. Selesai, saya coba berhenti, saya ngajar lagi di MTS. Saya jadi guru bahasa. Bahkan pada waktu itu saya termasuk disayang sama anak-anak. Bahkan setiap anak curhat itu saya, sampai guru kepala sekolah saya bilang, "Bumi, sekolah BK aja, kayaknya cocok gitu." Nah, tapi nggak lama kemudian saya berhenti lagi. Jadi saya coba gitu ya. Saya ngajar di SD, ngajar di SD. Di Nokpolis. Itu kan di situ saya ngajar Al-Quran. Kalau saya terbatas, ngajarnya taktil, ada panjang-panjang gitu. Berhenti 6 bulan. Jadi itu mencari jati diri pada saatnya sampai akan seperti mencari jati. Kemudian saya coba jadi pengusaha. Saya jadi pedagang. Saya punya kebun buah, kebetulan waktu itu panen raya. Saya jual sendiri. Dan itu luar biasa. Satu minggu saya bisa 1 ton 2 jeruk. Hampir saya sendiri karena dari kebun. Hanya saya dikasih panas. Dan itu sukses. Punya karyawan 3. Tapi saya tidak menemukan ketenangan karena saya hanya cari duit. Akhirnya saya gulung tikar lagi. Jadi saya tuh coba apa yang diinginkan saya coba. Jadi saya kalau ingin sesuatu berani mencoba. Dari berani mencoba itu saya akan naik tangga lagi seperti itu. Jangan hanya mengamati, berani. Nah kemudian waktu itu saya buka LBB. Gak sengaja ya, saya nganterin makan LBB. Wow, mahal banget. Jadi nggak usah, aku tangani aja potongan. Jadi untuk menangani potongan saya yang 3 ini. Sambil lalu kamu cari teman tante yang ada. Jadi saya berhenti di rumah, saya buka LBB untuk anak saya, sambil lalu tetangga. Begitu cepat LBB langsung banyak duit. Saya pakai
guru-guru dari mahasiswa-mahasiswa ini. Sampai kita matematika, ngajar matematika sama kita bahasa Indonesia. Sampai kemudian saya buka PAUD, saya buka ETA, saya buka SD. Ya alhamdulillah sampai sekarang 14 tahun. Dan ternyata makom saya senangnya di dunia pendidikan. Hanya saja saya dulu kuliahnya di syariat. Pada waktu masuk di UIN, saya dulu masuk di tarbiyah sebenarnya bahasa Arab. Pada waktu itu yang mau masuk bahasa Arab lumayan banyak, tapi yang diterima sedikit. Sampai teman-teman bilang, saya semester 3 pindah ke syariat, dulu bisa, sekarang nggak bisa ya. Dulu bisa. Ngapain kok pindah? Oh, bahasa Arab dicari, mau masuk banyak yang gagal kok aku pindah. Enggak, aku bosan gitu ya, bosan belajar bahasa Arab lagi SMA bahasa Arab terus gitu ya. Aku ingin punya ilmu baru, jadi aku masuk syariat di mana bisa belajar tentang kalian buku, bahasa dasar dan lain sebagainya. Bagi saya menjadi guru itu yang penting punya ilmu, benar ya? Yang penting punya ilmu. Kalau kita punya ilmu, pasti bisa jadi guru. Meskipun ketika di lapangan ternyata nggak tempat peluang yang dibutuhkan sesuai dengan formasi ya, profesionalitas ya. Jadi kalau misalnya bukan guru, latar belakang pendidikannya yang mungkin dari situ kan misalnya butuh guru PAI, kok adanya bukan PAI, pasti yang dicari yang berkas yang sesuai. Karena itu udah. Dan saya ini kemarin asal mula mencari guru SD Ulul Albab itu saya tidak harus dari PGRI. Yang penting praktek mikro teaching bagus saya ambil. Ternyata ketika akreditasi wajib guru kelas TGSD atau TGSD. Kalau nggak itu nilai sekolah saya tidak tinggi. Hanya baru di tahun ini saya mencari sekarang dari TGSD. Dan guru yang kemarin dapatkan saya jadikan guru pendamping guru keagamaan. Jadi memang ya peluang kerja itu mengikuti formasi. Bagaimana caranya supaya tadi yang misalnya bukan dari tarbiyah kok mau mengajar, yaitu ada yang mungkin kuliah untuk mengikuti ya kualifikasi. Tapi kalau sana bisa mengajarkan bidang studi ya sesuai bidang studi. Kalau syariat ya di semester. Nah, pertama kita harus berilmu. Nah, kalau nggak ada ilmu diberikan ya. Kemudian yang kedua, orang dilihat punya ilmu dari apanya? Dari apanya? Tuh, dari adab. Al-adabu pokok ilmu. Jadi adab itu di atas dari ilmu. Jadi artinya apa? Orang kelihatan dia berilmu dan tidak dari adabnya, bukan dari S3, S2, enggak kan? Kalau sudah di masyarakat, yang tampak itu profilnya, bagaimana dia membawa dengan masyarakat, bagaimana dia berperan dengan masyarakat, bagaimana dia menempatkan dirinya, profilnya. Bagaimana masyarakat percaya dengan kita kalau kita tidak punya profil baik. Pertama saya ngontrak tahun 2007, jadi saya nikah 2005. Oh iya, ngontrak 2005. Ngontrak. Ada yang ketok pintu pagi-pagi. Bu, maaf, saya mau nikahin anak Bu. Iya, saya kira cuma diundang. Ternyata saya disuruh kiroan. Hanya saya bilang itu sana gitu, misi kiroan ya. Maaf ibu, kiroan itu suaranya harus panjang. Saya nggak bisa kalau mimpin kiroan, tapi itu kalau mau saya carikan teman yang bisa kiroan. Nah, kepercayaan orang itu nggak mungkin tiba-tiba datang ya. Kalau kita nggak ada profil, mungkin oh ini orang itu bisa ngajar gitu ya. Hanya sudah berkecimpung masuk ke masyarakat, ingat Bu, minta tolong ya saya ulang tahun. Kenapa? Doain. Disuruh doain anaknya ulang tahun. Pulang bawa berkatan dua. Ya doain satu, ini berdua. Itu kenapa? Karena profil.
Jadi orang akan mempercayai kita melihat profil kita, dan kita nggak promosi juga gitu. Jadi bagaimana kita pada lingkungan. Kemudian yang kedua, memotivasi. Dari perilaku sudah, yang kedua ilmu, yang ketiga bagaimana bisa memotivasi dan menggerakkan murid menjadi lebih baik. Jadi kita itu kalau menjadi guru, jangan hanya kita hanya menyampaikan sesuatu, tapi harus punya visi bagaimana seperti Rasulullah berdakwah. Bagaimana orang kafir itu masuk Islam, kan gitu ya. Nah kalau kita belajar misalnya pelajaran tafsir, bagaimana anak-anak itu suka tafsir. Misalnya kita pelajaran bahasa Indonesia, bagaimana anak suka bahasa Indonesia, ini harus punya tunjukkan bagaimana mereka suka pada pelajaran. Itu berawal dari suka pada yang mengajar. Ya, saya punya guru dulu tuh matematika. Saya paling takut matematika karena kebetulan di pondok guru matematikanya kurang inilah gitu ya, sehingga saya ngantuk tidur kalau sudah matematika dulu di MTS. Sekalinya di Alia saya pindah, gurunya energi banget, energi, suka main game, sampai akhirnya saya sedikit bisa. Ternyata ada guru lainnya suka belajar. Ya, mau jadi guru idola? Harus totalitas, ya, totalitas. Satu aja pokoknya totalitas. Maaf ini saya cerita ini agak sombong-sombong dikit, nggak apa-apa ya. Kan memberi inspirasi itu harus menyampaikan kelebihan itu. Pada waktu saya sudah mengelola lembaga 2008, kemudian 2018 berapa tahun? 10 tahun ya. 2018 dari Kementerian Agama menunjuk saya untuk mendelegasikan lomba tingkat provinsi. Jadi waktu itu lomba itu memang tidak ada penjaringan dari tingkat kabupaten, tapi dipilih lembaga mana yang mungkin dianggap baik perkembangannya, dipilih untuk mewakili kota ke provinsi. Lomba apa itu? Lomba kepala sekolah. Ya, mungkin beda perkembangan lembaga saya ya. Ternyata di 2018 saya bisa, maaf ya, Jawa Timur saya juara 1. Kemudian 2008 di lomba tinggi nasional juara 1 nasi 2009. Jadi ke Korea bisa ke Mekah, semua gratis. Bahkan sampai saat ini masih banyak kepercayaan yang ada. Apa kuncinya? Totalitas. Ketika saya di Korea, nangis naik pesawat pertama kali. Hanya saya mengelola lembaga kecil itu membawa saya sampai negara dengan istimewa. Ternyata betul ayatnya Allah, ya sampai nanti dan amanu minkum walari naubul minkum. Allah akan mengizinkan tuh. Siapa yang diizinkan sama Allah? Orang yang beriman dan orang yang mempunyai ilmu. Jadi kalau kita memang mau jadi guru, harus jadi guru. Jadi apapun totalitas, insya Allah hadiah itu pasti akan diberikan walaupun itu nggak tahu kapan. Gitu ya. Saya panggil ustaz-ustazah ya. Dalam ustaz-ustazah ya. Jadi harus totalitas. Pertama, sebelum menjadi guru, maka perbaikanlah diri kita dulu. Apa yang diperbaiki? Ya tadi akhlaknya, ibadahnya, ya. Kita ngajak orang lain sholat, maka kita harus jaga sholatnya. Kita ngajak orang lain rapi, maka kita harus
Kita ngajak orang lain disiplin, maka harus kita ngajak orang tanggung jawab harus jadi titik lah diri kita. Memanajemen diri sendiri. Awal mula memanajemen diri sendiri ya perbaiki sholatnya. Insya Allah kalau sudah sholatnya sampai sama Allah akan diringankan dari segala aktivitas dari kita mau ngelakuin apa kayaknya mudah, kayaknya ringan, nggak males, nggak malu. Mental kita kuat, tangguh, ngadepin siapapun kita bisa, senyum, bawaannya bahagia. Akhirnya apa? Semua akan kembali baik pada diri kita. Kalau belajar di SQ itu, belajarnya nggak kemana-mana, belajarnya di YouTube. Belajar senyum 5 cm, coba senyum 5 cm. Totalitas senyumnya. Habis senyum, dia pegang temannya. Senyum ya. Pasti temannya senyum kan? Ketawa. Dia senyum temannya. Nah, pasti senyum kan? Bagaimana kita bisa membuat dunia bahagia dari diri kita? Kita senyum, maka lingkungan kita akan senyum sama. Kita buat mereka suka dulu, maka kita suka dulu, maka mereka suka. Ya, jadi guru itu yang mesti kasih senyum. Kalau nggak suka senyum, latihan di depan kaca. Saya bilang ke guru saya itu semua saya cari guru yang baru, tim dari lulus. Saya nggak mau cari guru yang dari sana. Kenapa? Karena mudah saya ajarin. Duplikasi. Apa yang saya lakukan duplikasi. Satu senyum. Kali murid nggak akan datang ke kita tanya sama lulusan mana, ijazah sama mana, IPK sama mana, kan enggak ya? Pasti dia gurunya maksudnya biar anak pasti anakku pasti rasanya tenang, akhirnya dia pulang kan. Pertama itu harus perhatian kita senyum dulu ya. Bisa senyum terus. Udah banget senyum terus daripada senyum terus. Iya, saya itu kadang sampai tidur, anak saya tidur, bunda kalau tidur kok tetap senyum gitu. Karena senyumnya melatih senyum. Gak apa-apa kan, seandainya kita mati pun kita dalam keadaan senyum kan bagus. Daripada kita merengut, ayo. Senyum itu semakin menjadikan kita gantung, kita cantik. Ada yang sedih, tapi kalau senyum cantik nggak? Itu kan senyum-senyum nggak? Kita manis gitu ya. Apa kayak tadi ada manisnya gitu kan. Oke. Sedikit saya tapi pokoknya ada. Menurut undang-undang, bagaimana modal menjadi guru menurut undang-undang? Kalau tadi kan menurut saya nih, tiga ini saya sebutkan. Kalau menurut undang-undang itu maka nomor 14 tahun 2005 ya tentang guru dan dosen, kompetensi guru itu ada 4. Ya, ada berapa? Diajarin? Belum. Ini dasar awal nih, modal awal. Yang pertama kompetensi kepribadian. Tadi sudah ya. Kepribadian yang bagaimana? Karakter personil guru sesuai norma, sesuai hukum, sesuai agama, dan sesuai sosial. Misal, menurut agama kita bulan Ramadan itu puasa kan? Tiba-tiba ada guru yang nggak puasa. Kalau cewek mungkin kan ada haid ya, benar. Nah laki-laki nggak puasa, Terhalang. Terhalang dengan apa itu ya? Saya pernah ada guru PPN dari situ. Terus pas Ramadan dia marah. Parah sih. Masuk. Padahal cuma satu anak dan gondrong. Apa sih ya?
Maaf ya, maaf nggak sengaja, memang gondrong. Jadi pas habis itu muridnya datang, dia pulang mungkin tidak banyak berkata. Ustazah, kenapa Pak Guru itu makan di warungnya Bu Zain? Katanya gitu. Siapa? Itu. Akhirnya sudah masuk kelas, orang itu datang tanpa teman. Maksud dulu ya, ini habis makan ya. Tapi saya nggak berani mundur. Karena kalau PPL bukan saya. Ya, saya ditegur, tapi saya bilang sama dosen biar dia yang bukan untuk dimarahin, tapi membimbing. Jadi seperti itu karena menyalahikan agama. Oh ya, ini poso kok gak poso kan gitu ya. Ya boleh mampu sakit tapi dong jalan yang bisa. Secara fisik nggak kuat ya. Oh atau musafir ya dari Jakarta misalnya ya. Ya ngomong ya. Kemudian yang kedua sesuai norma tingkah laku kebiasaan misalnya. Norma yang terjadi di sekolah itu datangkan jam 6:30 karena guru sudah datang. Tiba-tiba ada yang datang jam 8 nyalain lapangan. Jadi itu termasuk sudah cara kepribadi, kecuali kalau ada unsur ya, ada halangan tapi harus diizin. Kalau sama PPL datangi saklar PDB yang jelek adalah anak-anak sedih. UI enggak seringan ya, mohon maaf. PPL ada UI, ada UNES. Nih, ada perbedaan. Boleh nggak saya kasih tahu? Boleh. Kalau anak UNES itu hadir. Ada yang gondrong. Gondrong lagi. Itu campur ya Mas ya. Kalau pasti tambah ganteng kayak siapa itu? Nih gitu loh, Direng. Yang penyanyi itu pasti kayak itu. Jadi nanti bang, jadinya dimasukin, rambutnya bagus. Kalau yang cewek itu laki-laki, jadi kelihatan banget anak UNED sama anak UI ini kayak anak santri yang itu sama gitu ya. Kan ya. Tapi kalau semua UNED kalau ada yang di jalan sambil bukan minum sambil jalan bukan itu. Jadi ada pilihan dan kekurangannya. Tapi kalau bisa dengan semua disiapkan, penampilan oke ya, kemudian kepribadian oke ya, ilmunya juga oke. Syukur-syukur nanti lembaganya itu tertarik, Mas. Nanti kalau sudah lulus ke sini ya, kalau ada rekrutmen saya akan ambil. Yang gondrong juga. Nomornya dipotong. Penampilan tidak perlu, anak nomor 1. Tapi kalau di sini ya itu tadi kepribadian penampilan. Mama kalau jadi guru tahu itu harus pakai parfum, harus pakai lipstick, iya, supaya apa tangannya nggak lari-lari, tertarik sama gurunya. Ya gitu ya. Ya, mohon maaf ya Mas ya,
Mas Gon. Aman. Mas siapa? Mas Rizal. Mas Rizal. Ada Rizal di depan dulu. Bukan Mas Dut ya. Yang selanjutnya saya paham adalah bagaimana norma, hukum, agama, sosial, pokoknya untuk melanggar dari norma-norma itu. Sosial, keluar malam kalau perempuan misalnya lebih dari jam 9 jam 12 itu menyalakan nggak? Menyalakan sosial nggak? Ini jangan menyalahi eksos enggak sama status. Misalnya lagi pacaran di status. Habis itu besok Bu Guru kemarin dari mana Bu Guru? Jadi profil guru itu harus dijaga, ya harus dijaga. Kita mau menjadi profil yang positif apa negatif. Hidup kita hanya sekali. Kalau bisa kita meninggalkan nama baik. Harus mungkin kebaikan pada diri kita. Oh itu loh, siapa itu? Mas Gus. Oh Mas Gus itu yang ganteng ya? Iya. Yang rajin ya? Iya. Yang disiplin ya? Iya. Yang tukang azan ya? Iya. Sampai mantu lagi. Itu profil kok. Gak ada yang menolak kalau positif. Ya. Walaupun ganteng kebalikannya. Itu yang gak video, tapi kebetulan dia video, terus gak tahu video. Sekarang aja. Ya ini mau cari cewek aja bingung kan? Iya. Ini harus dirubah ya. Mas Gun, maaf ya. Yang selanjutnya. Ini nomor 2. Ini sudah diskon. Yang kedua kompetensi pedagogik. Nih. Kompetensi pedagogik itu apa saja, Bu? Apa saja? Bisa. Kemampuan guru mengelola proses pembelajaran dalam berinteraksi dengan peserta didik. Jadi bagaimana guru bisa memahami kebutuhan peserta didik. Jadi dia masuk kelas tidak asal ngomong nyampaikan ilmu enggak, tapi melihat pemahaman guru-gurunya. Dia dulu, oh ini sekarang siang ya, waktunya makan ya. Iya Pak Guru. Ya sudah makan dulu. Gak usah keluar. Boleh. Jadi sesuai harus pahami kebutuhannya. Yang lain semua semangat, kok ada satu di pojok nggak semangat. Ini jangan di depan dulu. Apa kalau ada bayar? Sakit gigi ya? Namanya siapa? Ya Robert. Kalau dicuci tadi nasihatkan. Rumahnya mana? Nanti ini logonya karena berasal dari Probolinggo jauh. Ya. Jadi pedagogik itu guru harus pahami kebutuhan anak yang begitu heterogen. Kebutuhan fisik, misalnya makan, minum, ya. Kebutuhan psikologis, misalnya kebutuhan bahagia, sedih gitu ya. Saya kelihatan sedih. Nah, semua bahagia. Ada lagi kebutuhan apa lagi? Hah? Udah ya? Ya ada sesekali murid itu yang lain makan kok nggak makan, dideketin lagi. Kenapa nak? Aku nggak tahu. Tadi nggak makan banyak itu berbagai. Cuma 2 ribu aja akan menjadi kenangan. Iya. Tiap hari. Tiap hari. Saya punya murid seperti itu, murid tiap hari. Iya. Tapi memang latar belakang keluarganya nggak mampu.
akhirnya ya saya bawa ke kantin, saya bayar tiap bulan makanan. Saya bilang ini alasan. Jadi saya mohon maaf kalau saya masuk ke sekolah, Bunda Mai semua meluk saya, nggak di TK, nggak di PAUD, nggak di SD. Nah, bahaya ya kalau SMP. Kenapa? Karena saya paham dengan kebutuhan mereka. Ya. Kebutuhan anak itu kalau masih anak sentuhan, ya, dipeluk gitu ya, kalau PAUD ya, kalau sampai nggak bisa dipeluk. Ya tadi motivasi. Jadi kebutuhan yang sifatnya dengan psikologi. Pedagogik itu kebutuhan siswa, fisik, psikologi, apalagi dan lain. Jadi kalau ada masalah, mengapa tidak guru? Makanya guru itu harus paham perkembangan anak. Karena besok PPR-nya di mana? SMP apa SMA? SMA. Baik. Ngajar SMA aja kan kayak ngajar anak SD. Karena browsing dulu belajar tahu perkembangan anak SMA. Ya SMA itu berapa tahun? 17 tahun sampai 19 tahun. Itu bagaimana? Dilihat. Oh, anaknya 17 tahun, 19 tahun itu rata-rata anaknya individualis, rata-rata anaknya apa. Kalian pelajari. Nah, ruwet jadi guru. Iya, tapi sana mulia di hadapan Allah. Iya. Jadi, sampai pahami perkembangan anak itu. Kalau sampai paham perkembangan anak itu, maka sampai akan mudah mendekatinya. Misalnya nih, anak yang SMA, rata-rata kan mereka sudah mulai kenal lawan jenis, kemudian sudah mulai pacaran, ya, sudah mulai apa lagi, mulai individu ya, atau geng, berkelompok. Nah, masuklah Anda ke dunia mereka. Bagaimana mereka bisa menerima saya? Jadi kalau menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan mendidik anak itu ada 7 kali 3. 0 sampai 7 tahun pertama dibilang anak seperti raja. Jadi kalau sampai besok punya anak ya 0 sampai 7 jangan digilir, jangan dipukul, jangan dimarahi. Ya kesana memperlakukan melayani. Kenapa? Karena pada masa itu sampean mendidik pembiasaannya. Anak ini mau jadi anak sabar, dia bagaimana sampai sabar menanganinya. Anak ini mau dididik sopan, bagaimana sampai menangani sopan anak ini di usia 0 sampai 7 tahun. Didiklah sebagai raja. Jadi jangan marah anaknya dulu. Iya nanti ya juga adiknya. Nanti usia 7 ke atas, anak itu memperlakukan adiknya, memperlakukan orang, iya kakak ambil. Karena dia meniru dan juga lebih banyak mencontoh daripada mendengarkan. Lebih banyak visualisasinya, mencontoh orang. Kalau orang kamu jangan gitu, nggak masuk. Yang dilihat orang tuanya, mendidiknya apa yang sabar, orang tuanya yang konsisten. Baru 7 sampai berapa tahun? 14 tahun. Didiklah anak seperti tawanan. Itu tata tertibnya. Baik di SD itu udah mulai di situ. Yang salah ya di punishment, yang baik ya dikasih reward. Jadi konsisten supaya anak itu jadi anak aku. Nah, sudah sampai 14 tahun, 14 ke 21 tahun, misalnya ini SMA, disitulah mereka seperti sahabat. Jadi nanti ketika masuk di kelas, yang sampean masuk ke mereka, beri sahabat. Gimana mereka? Hey bro, kita pelajaran apa bro? Hey bro, bukan kerja bro. Nggak apa-apa dibuat begitu, tapi tetap
menjaga profil guru. Semangat bro, jangan main terus bro. Dan di pojok kalau ada yang main HP, bro, HP-nya di dulu ya. Terima kasih. Pendekatan yang model-model kayak anak-anak yang ABG ya, anak-anak yang mau dewasa ya kalau SMA ya. Seperti itu. Pas nongkrong, ikutin aja ngopi, ajak mereka ngobrol. Nah, pasti mereka ada masalah. Nah, saya bilang kenapa ini aja dari sana. Iya. Jadi jangan membuat batas sama anak-anak yang SMA. Kalau sampai membuat batas malah terus itu nanti. Jadi buat mereka happy. Nanti kalau ingin sampai membuat mereka senang, buka di YouTube banyak tuh explicating untuk anak-anak. Ya, belum masuk explicating, setelah explicating lagi. Gitu. Saya sebenarnya banyak tuh explicatingnya, tapi nggak bisa ada selanjutnya. Coba tahu lagi deh. Habis itu yang selanjutnya kompetensi profesional. Bagaimana bisa merencanakan pembelajaran atau membuat RPT. Karena dia membaca kegiatan. RPP itu yang pertama indikatornya ada tujuan. Makanya mau ngajar tujuannya apa? Ya. Kemudian setelah tujuan, bagaimana materinya apa? Sehingga tujuannya anak bisa sholat. Materinya apa? Berarti mengajarkan tentang gerakan sholat dan doa sholat, gitu ya. Terus metodenya bagaimana? Caranya bagaimana? Kan gitu kan? Terus bahan ajarnya apa? Misalnya boleh video, boleh gambar, boleh kita sendiri kan gitu. Jadi dipersiapkan. Direncana kalau tidak matang, sampai masuk bingung anak ajarin sekali. Karena misalnya mau masuk ke sini, ngomong aja terus ke sana sini, nggak terang, enak nggak? Tapi beda kalau kita punya bahan aja, maka semua bisa disampaikan dengan anak. Mungkin karena bos setiap saya kalau lihat bahan ajar saya bisa nulis di grup saya masing-masing anak itu ada cara belajar yang berbeda. Ada 3 cara belajar. Ada yang cara belajar. Oke, visual, auditory. Nanti yang ketiga, kinestetik. Ya, visual itu bagaimana? Anak itu belajar tidak melihat tidak mendengar, lebih banyak melihat. Coba goyang tangannya, dada semua, goyang gerak semua, gerak, goyang, pegang mulutnya. Ada yang beri? Kalau saya mulut sangat ngikutin saya pegang hidung, berarti sangat visual. Tidak respon. Minum air yang banyak. Pulang minum ya. Jadi kalau mengikuti arahan itu lebih banyak visual, berarti guru harus menyiapkan bahan ajar seperti ini. Ada video, ada tulisan. Karena dengan gurunya ngomong ini dia kurang sekali merekam. Harus dengan begitu. Ya, visual ada bahan yang lain. Tapi kalau auditori, rata-rata anak auditori itu seperti tidak memperhatikan diri. Jadi jangan tersinggung kalau ada anak yang nggak mau lihat sama, jangan tersinggung. Itu rata-rata auditori. Dia peka banget telinganya, walaupun dia tidak memperhatikan. Gitu ya, anak auditori. Caranya bagaimana ya? Harus penjelasan yang jelas untuk anak auditori, karena kalau gurunya sebenarnya walaupun anak
dari informasi suara gurunya. Gitu. Ya, jadi guru itu harus pintar semua ya. Yang ketiga apa? Kinestetik. Nah, kinestetik itu apa? Dengan cara bergerak. Ada anak kan dikit-dikit belajar maaf kamar mandi dia. Padahal dia nggak kepingin kemana, males aja gitu. Kinestetik. Kenapa? Dia nggak bisa diam lama. Jadi nanti kalau ada murid yang seperti itu nggak usah marah. Ya anak kita gimana caranya dia compare dengan kita? Ya berarti coba temu bersatu. Satu ber, dua ber, tiga ber, empat ber, banyak ber. Oke, sekarang berhitung ya. Berhitung pakai jari. Misalnya nih kan. Satu, visualisasikan satu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sekarang ganti kepalanya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ayo kita ngatok 7, 8, 9, 10. Ya, jadi harus banyak apa? Seni mengajar, ya. Seni mengajar. Ada kalanya bergerak, ada kalanya ceramah, ada kalanya visualisasi. Tapi kalau untuk anak SMA itu belakang, kalian datangkan project. Saya anak-anak kita buat ini, kalian berkelompok kerjakan tugas ini. Mereka lebih semangat dengan forum diskusi, dengan game, dengan lomba kompetisi antar kelompok tadi. Hidup. Jadi tinggal sampai nyiapin konsep aja dan bisa mengorganisir kelas. Gak capek kalau ngajar SMA mahasiswa. Nah, saya ini pembukaan lebih banyak materi saya dulu. Tapi kalau setiap ini waktu saya ngajar saya sering pakai metode ceramah, lebih banyak diskusi. Karena saya akan mendidik guru, bukan teori lagi, lebih banyak ya. Nah, yang selanjutnya kompetensi profesional. Apa itu? Kemampuan merencanakan pembelajaran, melaksanakan dan mengevaluasi. Sudah ya tadi ya. Yang keenam baru kompetensi sosial. Ini penting, mudah tapi ada sosial dalam masyarakat lembaga pendidikan. Ada orang tua, ada murid. Bagaimana sampean ketiga-tiganya sampean bisa dapat cinta mereka? Dapat cintanya jadi menantunya bapaknya itu senang. Iya, ada yang PPA di saya aja akhirnya jadi suami istri. Saya dukung. Nggak apa-apa kan sudah balik, sudah besar ya. Ya nggak boleh kalau nggak ya, kalau nggak sah. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan sayang murid, sayang guru, dan sayang orang. Saya selalu bilang ke guru-guru saya, belajarlah menjadi penyayang. Niscaya kalian akan bisa. Dan bagaimana sampean bisa mengambil hati murid-murid sampean, sehingga mereka pulang kita, Bu, tadi aku senang diajar ya, Agon lagi. Semuanya baik, keren, suka ngajak aku guyon. Tapi gondrong. Iya. Jadi di sini ada ibunya ya besok dari yang mana?
gurunya juga sangat ya, kita belajar menjadi dicintai sama manusia lainnya ya, seperti itu orang tua dan juga dalam tata tertib yang ada di tata tertib guru. Biasanya saya kalau ada anak BPK itu saya buatkan tata tertib sendiri selain guru. Ini tata tertib. Jadi kalau sudah tata tertib jelas, maka mahasiswa-mahasiswi ini insya Allah kebandelannya minim sedikit karena sudah tahu tatibnya. Nah, sampai nanti kalau misalnya di lembaganya sana tidak menyediakan tatib, maka sangat mengadopsi dengan tatib guru-guru itu di guru. Ya, mencapai ya Pak. Proses ini, ya, proses untuk mengadopsi. Oke, next lagi. Nah, jadi anak-anak lahir itu karena maka didiklah anak dengan jadi mendidik apapun harus dengan cinta. Kalau ada yang mendidik dengan cara keras akan jatuh. Yang ada jadinya anak cuma takut, tapi bukan contoh. Ya, anak kepingin soleh, tapi gurunya gebuk. Kira-kira anak itu akan didik anak lain nanti akan gebukan juga kan? Gak soleh. Maka jangan mendidik anak dengan didiklah anak dengan cinta. Ya, maka anak lahir karena cinta, maka didiklah anak dengan cinta. Bagaimana cara untuk mencintai anak atau siswa? Satu, pahami kebutuhan, tadi sudah yang saya sebut. Kemudian pahami karakter, dan saya Anda akan mudah menghubungi dan mengasah potensinya seperti itu. Oke, next. Nah, apa bacanya? La yarham la yurham. Baik, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Doa buat anak-anak, tebarkan kasih sayang, saya akan Sebelum saya tutup ada pertanyaan? Enggak ada? Sebelumnya kita sudah ada nanti kita bisa jawab dulu biar baik. Tepuk satu ber, tepuk dua ber, tepuk tiga ber, tepuk banyak ber. Terima kasih. Kalau ini masa mungkin demikian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Semangat semua ya, semoga sukses. Amin. Kalam. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.